tadi sudah ada kreativitas yang meningkatkan kekompakan dan bonding antara ibu dan anak. Sekarang kita pengen tahu bagaimana sih polanya atau caranya agar bermain bersama anak itu menciptakan suasana nyaman, suasana bahagia, dan tentu saja menciptakan suatu ikatan batin yang luar biasa antara ibu dan anak. Untuk itu kami persilahkan kepada Ibu Anita Chandra, selaku psikolog kita yang akan memberikan informasi bagaimana meningkatkan kekompakan antara anak dan ibu dengan cara bermain dan tumbuh kembang bersama. Oke, berikan aplaus yang meriah untuk Ibu Anita Chandra. Selamat siang, sekarang sudah siang, Bu. Iya nih kayaknya yang sudah siang ya. Iya, selamat siang Bu Anita. Selamat siang. Gimana nih Bu, aktivitasnya apa aja nih sekarang ini? Saat ini saya di psikolog anak. Saya berpraktek di klinik Anakku Kelapa Gading Jakarta. Ya, dari Jakarta jauh-jauh ke Bandung nih ya. Juga aktif di Lembaga Psikologi Terapan UI. Saya lulusan dari UI kebetulan. Oh ya. Dan satu lagi tugas yang paling banyak ya kayaknya memakan waktu. Jadi ibu dari anak umur 2 tahun. Oh gitu. Jadi menjadi seorang ibu dan juga menjadi wanita karir itu ternyata gampang-gampang susah ya? Gitu deh. Mungkin bisa kita tanyain sama ibu-ibu di sini nih kayaknya. Itu juga tuh Bu yang banyak kendala. Bahwa katanya saking penuhnya padatnya pekerjaan ibu, seringkali segala urusan diberikan kepada neni atau suster ya. Jadinya hubungan antara ibu dan anak lebih banyak hubungan lewat telepon atau alat komunikasi. Jarang ada pelukan, jarang ada ciuman. Ibu pulang, anak sudah tidur. Ibu pergi, anaknya sudah tidur. Jadi ngelihat anaknya dalam keadaan tidur selalu. Nah, silakan Ibu Anita untuk memberikan bagaimana caranya bermain dan berkembang bersama buah hati. Oke, terima kasih Mbak. Oke, selamat pagi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Aduh, kayaknya suaranya masih kecil ya. Ibu bapak kan punya anak-anak ya? Iya enggak? Anak-anak itu cenderung lemes, apa ceria sih? Nah, kita sebagai orang tuanya juga harus bisa ceria Bu, Pak. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Oke, saya menghargai sekali loh bapak-bapak yang hadir ada di sini. Ada beberapa bapak-bapak yang saya lihat karena balik lagi walau di sini ibu dan anak, tapi peran bapak juga penting sekali dalam tumbuh kembang seorang anak. Oke, hari ini kita akan bahas sedikit tentang bermain dan berkembang sama anak. Tadi kalau saya sudah lihat ibu sekalian sudah mengadakan aktivitas menghias roti ya. Gampang susah Pak Bu? Gampang. Apanya yang susah? Ada yang susah? Gimana rasanya? Mungkin ada yang mau cerita dari Bapak Ibu? Tadi kayaknya saya lihat seru ya. Seru. Ada yang asik gitu ya. Asiknya di sini tapi ibunya yang asik sendiri karena anaknya sibuk kemana-mana. Ada anaknya yang sibuk sendiri. Ada yang seru juga antara ibu dan anaknya. Enggak, di sini aja, yang ini aja. Ayo yang ini deh gitu. Kayaknya seru juga ya Bu ya. Ternyata ngatur anak dalam hal untuk membuat roti aja nggak gampang kayaknya ya. Oke, kita lihat dulu ya Bu Pak. Oke, nih salah satu ilustrasi saja. Ada lowongan pekerjaan menjadi orang tua bagi anak usia sekolah. Apa sih tugas orang tua ketika anak usia sekolah ya? Deskripsi tugasnya, nah ibu bapak bisa lihat tuh. Ada ngatur jadwal sehari-hari, jadi pengarah gaya, jadi menghadiri acara ulang tahun ya. Minggu ini si A, minggu ini si B, minggu ini si C gitu. Melatih keterampilan olahraga, bahkan disiplin. Ada kriterianya, kita harus punya pengetahuan yang lebih dari usia anak-anaknya, kemampuan fisiknya yang baik gitu ya, memiliki kemampuan diskusi yang baik, menjadi teman sahabat anak, sabar, bisa ngatur jadwal. Manajerku juga kalah nih Pak Bu gitu ya, manajer juga kalah kan Pak Bu ya. Oke, tugasnya kayak banyak sekali nih. Oke, kita lihat bahwa prinsip dasar memahami anak, bahwa setiap anak itu karunia Tuhan ya, karunia Tuhan bagi kita.
Dan setiap anak memiliki latar belakang yang berbeda. Anak kembar kira-kira akan sama enggak Bu, Pak? Oke. Anak kembar akan sama enggak? Tidak. Gitu. Ada beberapa klien saya juga yang anak kembar sangat berbeda. Mungkin tampilan fisiknya iya, tapi ya, yang lain-lainnya enggak. Gitu. Gitu. Oke. Gak apa-apa ya, kita kreatif saja sedikit. Oke, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di handout-nya Bapak Ibu sekalian ya, di dalam lembarnya. Oke, setiap anak juga unik potensinya, ya. Tiap anak unik sekali potensinya, karena kalau kita bisa bilang orang tuanya ini penyanyi loh, masa anaknya nggak penyanyi juga? Iya nggak Bu? Iya nggak Pak? Enggak, gitu. Dia orang tuanya penyanyi, anaknya jago lukis kok, gitu. Bisa juga, ya enggak? Atau orang tuanya dokter misalkan, anaknya juga tidak harus jadi dokter kan? Gitu. Ya, karena tiap anak punya unik potensinya masing-masing. Oke, kecepatan dan perkembangannya berbeda. Setiap anak punya kecepatan dan perkembangan yang berbeda. Mungkin kalau kita lihat, wah anak saya kok belum bicara ya, anak si itu sudah bicara, anak yang ini udah jalan. Ya, kalau kita bisa lihat mungkin ada batasan-batasan usia yang harus kita pertimbangkan. Tapi tiap anak berbeda. Kecuali kalau misalkan dia umur 3 tahun belum bicara, baru Bu kita sarankan untuk bawa ke klinik tumbuh kembang, gitu ya. Ada hal-hal mungkin kita harus perhitungkan, ya. Oke, kemudian memiliki kebutuhan dan tuntutan yang berbeda. Nah dari satu anak dengan anak lain pasti memiliki kebutuhan dan tuntutan yang berbeda ini. Oke, di dalam lembarnya Bapak Ibu juga ada tentang tahapan-tahapan perkembangan dari bagaimana seorang anak dari sebelum lahir, kemudian masa kalau kita bilang masa batita ya Bu, 1-3 tahun, balita, kemudian sampai dia masa kanak-kanak awal, kemudian remaja dan lain-lain. Wah saya kira ada yang mau jadi asisten saya. Oke. Tiap tahapan perkembangan ini pentingnya adalah karena tiap tahapan ini memiliki tugas-tugas yang berbeda. Ya, tugas perkembangan yang berbeda, tuntutan yang berbeda, dan juga yang pasti adalah peran orang tua yang berbeda. Oke, selalu ada perubahan bisa positif, bisa juga negatif Bu, Pak. Gitu ya. Oke, kita skip aja, mungkin Bapak ini sudah tahu ya. Proses perkembangan ada faktor biologisnya, bagaimana fisiknya, bagaimana pola pengasuhan, faktor budaya, dan juga faktor dari lingkungan. Sangat berperan dalam tumbuh kembang seorang anak. Anak dan perkembangannya kalau kita bisa lihat seperti ini loh Bu, Pak. Sebanyak ini yang mempengaruhi dalam tumbuh kembang anak. Kalau bisa saya bilang, keberadaan saya di sini, keberadaan Bapak Ibu di sini juga mempengaruhi tumbuh kembang anak. Dalam tanda petik seperti apa? Misalkan ada anak jatuh, terus kita, wah kamu nih jatuh ini. Dia mungkin bisa jadi trauma kan dalam perkembangannya gitu. Ternyata orang seluas itu bisa mempengaruhi dalam tumbuh kembang seorang anak. Tapi tidak semudah itu juga kok jadi trauma selama kedekatan anak dan ibunya, anak dan ayahnya bagus ya. Oke. Nah, gimana sih kalau kita bilang dari tadi sudah menyebutkan tentang bonding ya Bu. Bonding bukan ngelurusin rambut ya Bu ya di sini ya. Bondingnya adalah bagaimana ikatan antara ibu dan anaknya. Ya, orang tua dan anaknya. Cara paling gampang gimana? Melalui bermain Bu, Pak. Ya. Bermain merupakan aktivitas yang menyenangkan dan merupakan kebutuhan yang sudah melekat dalam diri setiap individu. Nah ini adalah ciri bermain. Harus ada motivasi intrinsik, jadi motivasi yang dari anaknya sendiri. Gitu ya. Dipilih secara bebas dan berfleksibilitas. Menyenangkan, non-literal, memiliki kualitas pura-pura. Non-literal maksudnya tidak ada patokan yang baku. Main susun balok itu harus begini ya nak.
Harus ini satu di atas yang lain. Harus yang ini duluan daripada yang ini. Gak ada Bu. Ya, itu sudah bukan bermain lagi. Kalau kita membuat suasana bermain seperti itu, jadinya udah bukan bermain. Ya, kita menuntut anak untuk melakukan tugas, bukan bermain. Ya, adanya keterlibatan aktif. Nah, anaknya terlibat aktif nggak nih? Atau ketika lagi numpuk, ya, Dek kita main ya di sini. Ibunya yang main, anaknya udah cuma liatin aja nih ibu ngapain sih, nggak jelas deh kalau kata anak sekarang ya. Oke. Nah, melalui bermain anak dapat belajar berbagi keterampilan dengan senang hati tanpa dia merasa terpaksa atau dipaksa untuk pelajarin. Ya. Bermain juga jembatan bagi anak untuk belajar informal menjadi formal. Maksudnya bagaimana sih kalau misalkan kita belajar hitung Bu, Pak? Bapak Ibu belajar hitung, anak belajar hitung bagaimana Pak Bu? Liatin angka gitu ya. 1, 2, 3 nih, ini 1, ini 2 nih, ini 3 ya. Aduh, anaknya udah yang besok-besok ibu, sini nak. Lari anaknya ke sana langsung ya, kabur anaknya karena nggak mau lagi. Ini pasti nih udah tanda-tandanya nih Bapak Ibu mau ngajarin nih. Kalau misalkan kita bisa aja nih Bu, Pak. Lihat nih Dek, ada apa ya ini ya? Wis, ada angka. Coba berapa ya? 1, 2, 3. Coba kamu tahu nggak yang huruf A itu yang mana? Yang ini mah. Salah tahu, enak aja itu A. Gitu ya Bu ya? Enggak ya. Bukan. Oh yang itu. Kayaknya bukan deh. Yang A. Kayaknya yang ini nih. Gitu. Ya, kita bisa interaktif sama anak. Ketika kita suruh belajar anak umur 3 tahun, 4 tahun. Suruh duduk. Belajar, sini duduk tenang belajar. Belum bisa Bu, Pak. Balik lagi ke tahap perkembangannya. Anak-anak umur 3 tahun masih sensori motor, belum. Ya. Anak-anak belajar angka sambil hitung, belajar penjumlahan. Kasih aja Bu, kelereng sebelah situ. Baskom sebelah sana. Yuk kita lari ambil 1, 2, 3. Coba ada berapa sekarang? Gitu. Ya, itu aktivitas-aktivitas yang kita bisa bangun, belajar tapi sambil main loh, gitu. Oke? Nah, ini juga yang terkadang kita sebagai orang tua lupa. Bermain ini sebagai sarana katarsis atau penyaluran perasaan negatif dari anak. Anak stres nggak sih Bu, Pak? Bisa stres nggak? Bisa. Bapak Ibu bisa stres nggak? Bisa banget kita yang sebelahnya ya. Kalau anak-anak bisa stres nggak? Umur berapa yang bisa stres Bu, Pak? Berapa Bu? 4, 5. Saya lelang. Dari bayi, betul. Bahkan dari dalam kandungan bisa stres. Ya, gitu. Ya. Tapi balik lagi, stres tidaknya si anak tergantung siapa. Tergantung orang tua, kedekatannya dia. Ketika dia lagi stres nih Bu, ada anak-anak yang kan butuh adaptasi ya. Dalam lingkungan baru ketika dia masuk, lihat apalagi dalam suasana seperti ini. Masuk, banyak banget orangnya gitu, dia langsung stres. Nah dia kan akan langsung yang udah mulai deh tuh ngumpet di balik mamanya. Kita gimana? Gimana sih kamu? Ayo dong maju tuh salam sama om tante. Ya ampun, anaknya bagaimana Bu? Tambah yang kagak ada yang belain saya. Ya kan? Itu yang kita harus lihat juga. Ya. Ketika dalam situasi-situasi seperti itu, kita menjadi pembela anak atau penuntut anak? Ya. Kalau kita misalkan, ayo dong salam dong kamu gimana sih? Masa gitu aja gak bisa kan udah diajarin udah deh anaknya pusing ya. Gitu. Oke. Nah main ini juga bisa jadi sarana katarsis si anak. Tadi balik lagi ketika dia stres, dia cenderung akan menggunakan bermain. Terus terang dari pengalaman klinis saya di klinik, itu banyak sekali. Kalau saya main sama anak gak pernah kita konseling seperti orang tua ya Bu. Jadi ibu masalahnya apa? Kenapa Bu?
Jadi sama anak juga gitu ya. Kenapa kamu? Apa yang kamu rasain? Enggak seperti itu Pak, gitu ya. Tapi gimana? Kita main sama boneka. Kita main saya punya kolam pasir di sana gitu ya. Oh iya, ini pernah ada satu anak yang dia bermain di, saya sediakan kolam pasir gitu ya. Dan ada juga boneka-boneka binatang. Dia yang, wah ini datang anaknya belum apa-apa sudah main semua binatangnya dihancurin sama dia. Diberantemin. Kalau kita bilang memang ada agresivitas di situ ya. Ada kemarahan yang dia gak bisa keluarin. Mungkin ketika dia mau marah sama mamanya, marah sama papanya, marah sama adiknya, atau marah sama orang lingkungannya. Kamu, udah belum apa-apa udah digituin duluan ya. Kan dia gak mungkin marah sama tokoh otoritas yang lebih tinggi. Nah, tapi dia perlu untuk mengeluarkan hal-hal itu. Boleh gak ketika anak main, misalkan dia main serang-serang begitu Bu, Pak? Enggak boleh, waduh, enggak boleh. Boleh aja Bu, Pak ya. Boleh aja, ketika dia main, justru kita lihat ketika dia seperti itu, wah prak. Oke, ada apa ya? Mungkin kita bisa bantu dia, gitu ya. Oh iya dia serang ya, kenapa ya dia marah? Kayaknya si Dino yang ini marah ya sama si Badak, kenapa ya? Ada apa ya? Nah ntar dia cerita tuh, abis si mama nih bla 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 bla, aku belum apa-apa udah disuruh-suruh bla bla. Oh gitu, jadi itu sebenarnya adalah refleksi dia. Melalui bermain anak bisa berefleksi di situ. Dan itu membantu dia untuk menenangkan diri secara psikologis. Oke. Perannya ibu sana ayah. Biarinin aja anaknya main sendiri deh, liatin aja deh. Enggak ya Bu, Pak. Kalau bisa kita ketika kita lagi sibuk pun ketika dia bermain, oh iya deh, iya kita ikut. Kita bisa ikut main, mungkin kita bisa sediakan waktu sedikit deh. Dari sekian banyak, anak-anak juga terkadang gak menuntut banyak sekali kok Bu, Pak. Ya, mereka sudah bisa kita beri pemahaman. Oke, merupakan sarana perkembangan kognitif dan kecerdasan. Ya, ini manfaat bermain yang Bapak Ibu juga mungkin sudah paham. Adanya aspek motorik, fisik, aspek sosial, emosi kepribadian, dan mengembangkan kognisi. Sebenarnya saya sangat sayang kalau anak-anak sekarang boleh dibilang sudah tidak kenal dengan permainan tradisional. Kalau dulu zaman-zamannya saya deh kalau bilang, mainnya apa Bu, Pak? Congklak, bekel, biji karet ya. Mainnya sendiri apa rame-rame? Rame-rame, betul sekali. Kalau anak-anak sekarang mainannya apa Bu, Pak? PS. Mainannya sendiri apa rame-rame ya? Sendiri. Gitu. Sebenarnya saya tidak menyalahkan hal tersebut. Ini sudah perkembangan zaman. Kita juga tidak bisa, tidak sama sekali ya nak. Jadinya anaknya juga kuper Bu, Pak. Ya, yang balance aja deh, yang imbang-imbang saja deh. Ya, ketika kita memberikan, oke, boleh kamu main PS, main internet, oke boleh, main iPad dalam batasan-batasan tertentu. Batasannya kita yang tetapkan. Kalau sudah bisa, ya kita ajak anaknya untuk diskusi. Berapa lama kamu mau main? Istilahnya kita bisa jadikan itu juga buat reward loh Pak, Bu. Ya, dijadikan reward. Oke, kalau kamu sudah buat PR, kalau ini berapa lama kita boleh main? Oke, itu juga bisa kita manfaatkan. Tinggal pinter-pinternya orang tua. Oke, pada masa-masa awal ini penting sekali ya. Bermain ini buat mengembangkan sistem sensori anak. Anak-anak manjat-manjat, merosot-merosot, itu penting sekali. Oke, nah ini jenis kegiatan bermain menurut ahlinya. Ada sensory motor play, di mana memang dia aktivitas fisik. Mastery play, ialah menguasai keterampilan tertentu mungkin seperti puzzle gitu ya. Rough and tumble play ini yang main biasanya ayah-ayah nih yang suka ya gulat-gulat seperti itu. Anak perempuan boleh nggak ya main gulat-gulat gitu? Boleh. Ibu-ibu boleh nggak main gulat-gulat gitu sama anak? Boleh loh Bu, jangan salah. Rough and tumble play ini sangat penting juga. Kenapa? Ada kontak fisik di situ. Kontak fisik ini yang sangat mengembangkan attachment atau bonding tadi antara ibu dan anak. Ya, oke. Ada juga kegiatan social play, main dengan sesama, dan dramatic play ya, main simbolik.
Nah ini sebenarnya saya sekilas saja ini tipe pengasuhannya. Ada yang uninvolved kalau kita bilang, tidak memiliki kontrol dan juga tidak hangat. Anaknya diabaikan saja Bu, Pak, uninvolved. Ada juga yang misalkan kalau kita tahu mungkin dulu ini ya, tidak hangat, tidak responsif, kontrolnya tinggi banget dari orang tua. Kamu nggak boleh begini, kamu harus begini, kamu ini, tapi tidak ada kehangatan di situ. Otoriter, ya, tidak memiliki kontrol, permisif, tapi dia hangat, responsif. Wah, sayang anakku, apapun boleh deh buat kamu. Gak juga kan Bu, Pak. Yang hangat dan responsif tapi juga kontrol adalah di sini. Tapi haruskah di sini terus? Gak juga, kadang tergantung. Ya, tapi juga tidak ada involve ya Pak Bu. Kadang juga kita perlu otoriter. Dalam saat-saat apa kita perlu otoriter? Dalam saat-saat yang misalkan anak mau terjun jurang, masa kita bilang jangan deh nak, nggak enak, keburu terjun Bu ya. Kalau dia dalam saat itu tidak, sini tegas. Tapi tidak juga kita kasar, tidak ya pak enggak juga ya Bu Pak. Gitu. Karena saya sangat menentang dengan kekerasan fisik dan kekerasan psikologis juga, ya. Oke, kita lihat tahapan perkembangan masa balita, masa sensori motor. Oke, kalau yang lainnya mungkin Bapak Ibu bisa baca ya Pak Bu ya. Di sini peran orang tua adalah membangun kedekatan, memberikan stimulasi dini, mengenali sensitivitas anak dan diri pribadi, mengenali temperamen anak. Balik lagi Bu, Pak, tadi ketika anak yang cenderung takut dengan situasi baru seperti apa? Ya, bagaimana kita harus mendekati anak itu? Buat dia nyaman dulu, buat dia percaya diri dulu, seperti itu. Usia-usia batita. Oke. Kemudian masa balita menetapkan disiplin, pengenalan akan emosi, kemampuan berpikir abstrak dan sumber pengetahuan. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau saya lihat tadi banyak juga yang dalam masa balita ya anak-anaknya ya. Kita harus jadi sumber pengetahuan juga nih Bu buat anak-anak kita. Ya, kenapa? Karena pada masa ini adalah why period. Dia akan nanya, "Mah, itu kenapa sih? Bu, itu kenapa sih? Bu, ini apa sih? Ini apa sih?" Ketika kita bilang, "Stop." Berisik aja kamu. Udah. Anaknya akan stop pengetahuannya, Pak, Bu. Ya. Bapak Ibu mau anak yang pinter kan? Mau kan? Mau anak yang cerdas kalau saya bilang. Cerdas kan? Ya. Cerdas gimana? Harus di stop ilmu pengetahuannya. Jadi gak cerdas dong. Ya kan Pak Bu? Oke. Ini 5 tahun mulai berkembang pemikiran logis, permainan. Oke, permainannya tadi ya. Ada aktivitas meniru pola, puzzle, macam-macam mainan. Usia sekolah, ini dia Bu, Pak. Lebih banyak juga tadi kita lihat usia-usia TK ya Bu, Pak. Udah masuk mau SD. Mengembangkan kepercayaan diri, kemampuan berpikir logis, mengembangkan nilai-nilai sosial dan tanggung jawab. Itu juga penting. Seperti dalam situasi ini kalau boleh saya bilang, ini adalah latihan. Latihan buat orang tua dan juga latihan buat anak-anak kita yang di luar. Di sini adalah kita latihan bagaimana kita membangun trust buat si anak. Oke, kamu silahkan ikut om yang tadi, mama akan tunggu di sini, ibu akan tunggu di sini, nggak akan kemana-mana. Ya kan? Anak juga percaya sama ibu bahwa ibu nggak akan kemana-mana, dia jadi lebih pede, aku bisa. Buat dia kompetensi. Aku bisa loh Bu sendiri di sini, aku bisa melakukan tanpa harus diawasi. Ya kan? Kalau misalkan kita bolak-balik. Mungkin anaknya juga akan bilang, ibu gak percaya banget sih sama aku ya. Ada lah Bu khawatir kita sebagai ibu yang enggak. Khawatirnya ada lah pasti. Tapi itu juga kita peran jadi orang tua. Kita juga belajar. Belajar melepaskan anak. Emang di SD-nya nanti ibu bapak bisa lihat bolak-balik? Enggak kan? Ya, Pak. Kita belajar untuk menempatkan anak dalam situasi-situasi yang oke, kamu harus sendiri, ibu harus sendiri, atau situasi yang kita bisa bersama. Itu yang penting. Ya. Middle childhood ketika usia 6 sampai 12 mulai masuk ini Bu, Pak. Ya. Jadi permainannya pun harus yang boleh dibilang
Karena ini adalah industry inferiority. Saya bisa nggak ya, kompetensi saya bagaimana? Gitu. Kita mulai pakai games, rule, board boleh, ya. Bapak Ibu bisa Oke, masa remaja. Nah, kalau kita lihat sekarang masa remaja banyak ya Bu, Pak yang tidak mau ngobrol sama orang tuanya. Lebih banyak ngobrol sama teman-temannya. Betul. Lebih, aduh Ibu, Bapak udah deh, gitu. Ditinggalin aja. Kenapa? Balik sebenarnya. Ini tadi slide-nya udah saya pengen balik nih Bu, Pak, gitu. Masa remaja aja duluan. Karena kenapa? Bagaimana dia bisa sampai di sini? Gimana dia bisa sampai di sini misalkan jadi anak yang pembangkang, yang tidak dekat sama orang tua? Dari mana? Sesaat saja ketika itu? Tidak kan Bu, Pak. Dari pengalaman-pengalaman yang dia pelajari dari masa-masa sebelumnya. Mumpung nih anak-anak kita masih kecil. Masih belum sampai remaja. Oke, kita jadi bisa mendekatkan bonding tadi ya Bu, Pak. Ketika anak yang sudah akrab dengan orang tuanya, masa remajanya otomatis dia akan terbiasa dengan itu. Tetap orang tua adalah tokoh yang utama. Oh dia ngikutin orang tua terus, itu juga gak benar Bu, Pak. Ya udah remaja masih ngikutin orang tua kemana-mana, itu juga gak benar. Ya. Tapi dia tetap ketika ada situasi yang tidak menyenangkan, dia bisa cerita sama orang tuanya. Bu, Pak aku kok gini ya, kata temanku begini ya. Kenapa ya? Oke. Aduh aku begini loh Bu, Pak. Ada masalah dia bisa cerita sama kita. Itu kan yang kita harapkan jadi orang tua ya Bu, Pak. Oke. Saya rasa sekian dari saya. Yang penting kita balik lagi bahwa kalau kita lihat bahwa bagaimana sih kedekatan orang tua dan anak sangat tergantung dari bagaimana perlakuan ibu dan anak, ayah dan anak juga kepada anak-anaknya. Bagaimana aktivitas-aktivitas yang kecil, kita anggap kecil, sangat bermanfaat bagi anak. Seperti tadi, membuat roti sama-sama. Apa Bu perasaan dari anak? Terus terang saya lebih banyak berurusan dengan anak orang juga ya. Kalau dari membuat roti seperti tadi saja, kadang anak-anak bisa memunculkan, kalau kita bilang self concept, konsep dirinya dia. Wis, aku bisa melakukan sesuatu yang bagus. Aku bangga, saya lihat tadi ada beberapa anak-anak yang bisa dengan bangga nunjukin. Tapi ada juga yang, ada yang orang tuanya, ditaruh sini, udah dia diam aja. Kerjain aja sendiri. Kalau istilahnya anak-anak gitu ya. Itu kan berarti memang dia melihat bahwa orang tua adalah sisi yang nyuruh, memberi instruksi, bukan partner, bukan rekan. Kalau masa-masa kecil ketika dia 2-3 tahun kita memang mengajarkan tentang aturan. Mana yang boleh dan mana yang tidak. Di usia-usia lebih atas kita bisa berbagi hal itu Bu. Kenapa boleh, kenapa tidak? Ya bukannya lagi yang gak boleh. Tapi harus ada rulesnya yang jelas. Oke, kenapa kamu gak boleh naik ke situ? Kenapa? Jatuh apa? Gitu. Kalau masalah-masalah kreativitas seperti ini, apa sih yang gak boleh gitu ya. Oke, mungkin demikian dari saya. Saya harap dengan demikian anak-anak Indonesia ke depan akan menjadi lebih baik. Ya, sehat secara fisik, sehat secara psikologis. Oke, saya kembalikan ke Mbak. Oke, Ibu Anita, jangan kemana-mana dulu. Ini kelihatannya sudah pada siap dengan pertanyaan. Karena banyak yang bingung, kadang-kadang bermain juga itu harus ada teknik khusus tadi seperti yang Ibu Anita bilang ya. Dan yang paling penting adalah suasana yang happy. Ya, betul ya. Karena kadang-kadang ibunya pulang kerja, anaknya mau main, aduh nanti besok lagi gitu kan ya. Ada aja beberapa pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi lah, bisa di-share. Iya, 5 pertanyaan dari peserta yang mau diberikan. Aduh saya bingung nih. Banyak banget. Gimana kalau Ibu Anita saja yang pilih? Ya, 2 orang dari tengah, 2 orang dari sebelah kanan, dan 1 orang dari sebelah kiri. Silakan. Mau yang mana? Saya mau yang paling semangat nunjuk tangannya. Ibu yang baju putih ya, pakai kerudung. Oke. Siapa lagi yang di tengah? Bapak-bapak yang di belakang 1. Oke, Ibu yang. Nanti dulu. Ibu Anita 2 orang. Baju putih. Ibu sebutkan namanya dulu Bu. Selamat siang, nama saya Sita.
Saya punya 2 orang anak, yang satu 2 tahun sama yang satu lagi 5 tahun. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, anak yang saya yang pertama itu sekarang itu semakin nggak bisa ditinggal. Gitu. Sebelumnya sampai umur 3 tahun itu dia kalau misalnya saya titipin cek-cek aja gitu nggak kemana-mana. Kalau sekarang saya bilang mau kesini sebentar ikut, sini ikut. Jadi kadang saya selalu berbohong akhirnya. Pura-pura kemana dibohongin aja. Sebenarnya saya nggak mau seperti itu. Apa itu efek dari dulu saya sempat kerja, dia ditinggal terus jadi begini. Misalnya sekarang kerasanya. Atau memang masanya seperti itu gitu. Terus yang kedua, untuk adiknya, saya ini masih bingung mencari selahnya gitu. Dia temperamennya emang nggak keras. Terus pas saat dia sesuatu yang tidak didapati, dia ngamuk. Saya bingung agak dikerasin salah, didiemin salah juga. Akhirnya saya sampai bingung diemin aja sampai dia nangisnya berhenti, tapi nggak berhenti gitu, sampai setengah jam gitu. Akhirnya mau dipeluk, pokoknya susah gitu. Jadi saya pengen tahu caranya si anaknya mesti digimanain sih kalau punya temperamen agak keras seperti ini. Terima kasih. Oke. Saya jawab langsung ya Mbak. Oke, langsung. Soalnya Bu saya Anita. pendek nih, memoris pendek. Oke, 5 tahun dan 1 tahun ya Bu? 2 tahun, 5 tahun dan 2 tahun. Oke, 5 tahun. Kalau kita lihat 5 tahun memang periodenya dia berarti masuk sekolah ya Bu ya. Ketika dalam periode ini balik lagi tadi, usia-usia ini sebenarnya usia-usia yang dia butuh juga kompetensi. Dan juga kadang ada juga boleh dibilang, kalau kita bilang ada kalau dalam gangguan ada separation anxiety, itu kalau sudah sampai takut sekali dia gitu ya. Tapi ini kan belum pada tahap itu, tapi memang ada kecemasan lah untuk berpisah kalau boleh dibilang. Nah ini yang mungkin kita bisa bantu adalah kita coba terlibatkan dia kalau memungkinkan. Kalau dalam situasi-situasi yang memungkinkan, ibu selalu libatkan dia. Kasih informasi yang lebih bahwa ibu mau ke sini jam berapa, mungkin nanti balik lagi jam berapa, apa yang akan ibu lakukan. Terkadang informasi-informasi itu juga perlu dilakukan. Gitu. Ya, kadang anak-anak juga perlu tahu. Kalau misalkan tadi balik lagi memungkinkan, ajak Bu kadang-kadang. Gitu. Karena kita jadi lebih gampang kan, mereka kan tahapnya konkret juga ya. Tahap konkret. Jadi ketika misalkan nanti lain kali kita bilang, ibu harus ke bank. Dia tahu dalam pikirannya, bank itu yang ini aktivitasnya begini. Jadi kalau nanti dia pulang, kita pulang terus dia nanya, lama amat sih? Ya, kita bisa jelaskan, iya tadi lama karena ada antriannya panjang, ada ini. Seperti itu, buat anak itu lebih real. Gitu. Ya. Kemudian kalau di anak usia 2 tahun, 2-3 tahun ini boleh dibilang difficult 3. Betul Ibu Bapak? Masanya yang tadi kalau kita bilang itu tantrum Bu, ya perilaku tantrum. Tapi perilaku tantrum ini kan balik lagi kenapa terjadi karena dia ada perbedaan di usia-usia awal semua boleh, baik kan? Tapi ketika usia 2 tahun 3 tahun dia mulai masuk periode ada aturan, mulai deh. Ini nggak boleh dipegang ini ya. Nah itu ada boleh dibilang bentrokan secara psikologis, gitu ya. Dia mulai tadi tantrum dengan marah. Sebenarnya dia coba-coba aturan, boleh dibilang. Wah, saya uji coba nih dengan seperti ini bagaimana? Oke, ya. Jadi kalau menurut saya memang kita harus boleh aja kita lakukan, tapi misalkan kita bisa bilang ketika dia marah, tenangkan dulu. Setelah tenang, yuk, mama peluk, ibu peluk, gitu. Ya, karena kalau kita peluk ketika dia marah, kita mereward marahnya dia Bu, Pak. Besok dia ulangin lagi, ya. Tapi ditinggalin, jangan juga nanti anaknya kesel. Nggak dihargain banget rasa marah, gitu ya. Kita mungkin bisa samperin, kenapa Dek marah ya? Tenang ya, iya mama ngerti kamu marah. Yuk tenang ya, nanti kalau tenang mama peluk. 1, 2, udah pelan, kita peluk boleh. Ya, karena kan nggak mungkin dia cut langsung. Oke. Gimana Bu Sita? Makasih banyak. Oke, terima kasih banyak. Pertanyaan kedua akan diberikan oleh seorang bapak dengan menggunakan baju bergaris-garis. Maaf, Ibu Anita hanya 3 orang. Iya, oke. 3 orang saja. Oke, Pak, bisa disebutkan dulu namanya siapa? Pertanyaannya apa ya? Selamat siang. Siang, Nama Pak. saya Rahmat Muharjo. Anak saya usia 6 tahun dan 5 tahun.
kebetulan anak saya udah sekolah. Cuman yang mau saya tanyakan, anak saya tuh yang satu itu yang umur 5 tahun tuh dia tuh kalau sekolah terus pulang ya, dia bermain sebentar, makan dan bermain. Cuman dia suka tidur siang gitu. Kalau anak saya nomor 1 itu dia tuh nggak mau tidur siang sampai dia malam pun sampai larut malam gitu, mainnya juga sampai ya apa itu. Yang jadi saya pertanyaan itu, apakah anak tuh tadi ya cara ngatur supaya dia tuh bisa istirahat dan bermain tuh gimana? Terus yang kedua, anak itu kan senang melukis gitu. Sudah saya kasih kertas, buku dan semuanya, tapi dia tuh nggak puas gitu dengan kertas sampai dia lukis-lukis ke tembok semuanya penuh gitu. Nah, gimana caranya mengatasi itu? Gitu? Supaya ya tembok saya nggak penuh dengan itu. Terima kasih. Oke Pak. Saya langsung jawab ya Pak. Kalau masalah aktif, masalah ritme, kita balik lagi Pak. Tiap anak, tiap individu berbeda. Ya, bisa jadi memang anak tidak terlalu butuh nih untuk tidur siangnya, karena biasanya ada anak-anak kita bilang yang punya kebutuhan gerak lebih tinggi dibandingkan anak-anak lainnya. Tapi saya tidak bicara soal hiperaktif ya Pak Bu ya. Mereka memang punya kebutuhan gerak yang lebih tinggi, anaknya lebih aktif saja dibanding anak lainnya, tapi belum sampai gangguan hiperaktif. Ya, nah anak-anak ini memang punya kebutuhan gerak yang tinggi, aktivitas yang tinggi, ya berarti harus kita fasilitasi Pak. Balik. Cukup nggak gitu. Kadang memang nggak perlu tidur siang, saya nggak tahu nih kalau dunia medisnya saya balikin lagi ke dokter. Tapi terkadang ada anak-anak di usia 5-6 tahun memang sudah tidak butuh tidur siang gitu. Ya, dia lebih butuh aktivitas-aktivitas fisik yang cukup gitu. Ya, mungkin lebih banyak dilibatkan dengan ekskul itu lebih baik ya. Untuk anak-anak yang suka menggambar, melukis, berarti kan dia punya kreativitas yang tinggi loh Pak. Itu yang kita harus hargai. Gimana caranya? Ternyata sebatas kertas tidak mencukupi dia. Gitu. Tapi tetap kita harus kasih aturan. Kamu hanya boleh catat di kertas-kertas. Tapi mungkin kertas yang kecil dia nggak cukup Pak. Bisa kita kasih bekas kertas kalender. Atau kadang ada kertas yang lebih lembaran besar ya Pak. Bisa kita tempel di dinding, itu juga bisa bantu. Tapi jangan semua tembok misalkan, oh ya sisi sini nih kita tempel kertas. Kamu hanya boleh ngegambar di kertas yang ditempel di dinding ini. Oke. Itu juga bisa. Gimana Pak? Oke? Ya oke. Solusinya adalah kertas yang lebih besar ya Bu Anita. Terkadang space itu gak cukup buat dia. Gitu. Iya, satu pertanyaan lagi. Siapa Bu Anita? Ya mungkin ibu yang tadi di belakang. Ya, yang menggunakan? Yang dua-duanya gendong bayi juga ya hijau. Oke, silakan. Terima kasih, selamat siang Dok. Saya memiliki putri usia 6 tahun, kebetulan sekarang TKB. Di usianya awal masuk sekolah itu dia sepertinya memiliki rasa cemas yang sangat kuat gitu. Terutama pada saat kebetulan waktu itu saya masih kerja, jadi saya titipkan ke tantenya untuk seperti menjemput gitu. Pernah kejadian dia telat dijemput, tapi tidak terlalu parah lah telatnya gitu. Okay. Dia merasa cemas, terus mungkin dengan ininya menangis gitu ya, seringkali begitu. Jadi setiap kali kalau dia tidak sepertinya melihat wajah yang dia kenal, terutama keluarganya, dia seringkali mengekspresikannya dengan begitu. Iya. Apakah di usianya itu dia wajar enggak dengan punya kebiasaan seperti itu? Terima kasih. Oke, saya langsung aja dulu kali ya Bu ya. Kalau seperti itu kan memang terkadang balik lagi ke periode kalau kita bilang tahap perkembangannya trust dan mistrust. Bagaimana anak percaya dan tidak percaya. Di usia itu kan memang terjadi perubahan, boleh dibilang Bu, dari dia nih misalkan nanti TKB mungkin dia mau masuk SD dan lain-lain. Nah, biasanya banyak terjadi perubahan membuat mereka juga kalau bahasa anak sekarang galau, ya, galau. Nah, dia butuh kepercayaan. Apalagi boleh dibilang maaf sedikit tercoreng nih kepercayaannya tadi. Gitu. Kita balikan lagi ke itu, ya. Kita bangun kepercayaannya si anak. Misalkan apa? Setiap kali jemput kita bilang jemput jam 10 pasti kita ada di situ. Gitu. Ya, kalau kita telepon 5 menit lagi ya, 5 menit lagi kering gitu. Itu yang kita bangun konsistensi itu. Tetap gitu. Oke? Gitu dulu ya, Bu. Ya. Oke, saya balikin lagi. Iya. Oke. Bu Anita, 3 orang sebetulnya yang mau bertanya, tadi sudah diberikan bingkisan menarik, tapi sebetulnya itu banyak sekali yang mau bertanya, ya. Bagaimana kalau nanti setelah
acara seminar ini selesai, ada beberapa orang yang bertanya, apa Ibu Anita bersedia? Ya, oke. Iya, oke katanya. Oke, terima kasih banyak untuk Ibu Anita Chandra atas kesempatan pagi hari yang menyenangkan itu. Aplausnya meriah sekali, berarti memang menarik tuh seminarnya. Bahwa tumbuh kembang dan bermain bersama anak itu bisa menyenangkan, tidak seperti yang ada sekarang ini, ibu sibuk, anak sibuk, semua tidak pernah bertemu. Ternyata dengan bermain bisa mengikatkan kekompakan dan bonding antara ibu dan anak ya Bu Anita ya. Oke, kepada Dokter Mustika kami persilakan untuk maju ke depan memberikan bingkisan kepada narasumber kita pagi hari ini, Ibu Anita Chandra MPC. Silakan. Iya, berikan aplaus sekali lagi yang meriah untuk Ibu Anita Chandra. Terima kasih dokter, silakan duduk kembali. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah hadir sedari pagi tadi, sudah bersabar mendengar banyak sekali materi dan informasi yang diberikan oleh dua orang narasumber kita. Dr. Yulia Wiguno, spesialis anak dan juga Ibu Anita Chandra MPC.